Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Dedia Aryusnita dengan NIM 191103189, nomor absen 11 dari kelas 3B PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai konsep bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, berbicara tentang matematika tidak akan pernah lepas dari yang namanya bilangan. Dalam matematika ada banyak sekali jenis-jenis bilangan. Ada bilangan bulat, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan rasional, dan masih banyak jenis-jenis bilangan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus mempelajari tentang bilangan bulat. Jadi, adik-adik dapat memanfaatkan bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita belajar sama-sama tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kita lanjut ke bilangan bulat, kira-kira adik-adik tahu nggak fungsi dari bilangan itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi bilangan itu memiliki fungsi untuk menyatakan sesuatu atau menyatakan jumlah, menyatakan banyak dari suatu hal. Bisa benda-benda yang ada di sekitar kita, atau tanggal lahir, atau apapun itu yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bilangan juga dapat digunakan untuk mengukur sesuatu, atau untuk membandingkan sesuatu, seperti membandingkan jumlah benda yang ada di tempat A dan yang ada di tempat B. Jadi, dengan bilangan, kita bisa mengetahui wadah mana yang memiliki benda yang lebih banyak, dan mana yang memiliki benda yang lebih sedikit. Nah, masih banyak lagi nih manfaat dari kita mempelajari tentang bilangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran inti kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan bulat. Siapa yang tahu apa itu yang disebut dengan bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Kira-kira ada yang masih ingat bilangan cacah itu terdiri dari bilangan apa saja? Nah, jadi bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari anggota bilangan cacah dan bilangan negatif, yaitu. Nah, untuk lebih memperjelas lagi anggota dari bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja, kita akan melihatnya dalam garis bilangan berikut ini. Nah, dapat dilihat bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, 0, positif, dan negatif. Nah, dari bilangan 0 ini, kita mulai dari bilangan 0, lalu kita ke sebelah sini, ini adalah bilangan 1. 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan dengan bilangan negatif. Nah, jadi tadi itu kita ke sebelah sini, bahwa ini adalah bilangan positif. Dan selanjutnya bilangan negatif itu diidentikan dengan tanda seperti ini, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Semakin besar angka di sebelah negatif ini, maka semakin kecil jumlahnya. Paham adik-adik? Nah, kita lanjutkan dengan contoh-contoh dari penerapan bilangan bulat ini di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kejadian-kejadian yang dekat dengan kita yang berhubungan dengan bilangan-bilangan. Salah satunya yaitu bilangan bulat. Contohnya, saat kita ingin mengetahui suhu dari suatu ruangan atau suhu badan kita memanfaatkan termometer. Atau kita juga dapat melihat suhu yang tertera dalam AC misalkan, atau dalam smartphone kita. Nah, dalam suhu itu, seringkali saat suhu sudah sangat dingin atau sangat ekstrim, maka suhu dapat menunjukkan negatif. Contohnya, di suatu negara dengan keadaan musim salju, maka pada saat itu di negara tersebut akan terjadi penurunan suhu yang sangat drastis hingga ke suhu ekstrim. Contohnya, di negara Australia
terjadi musim dingin atau musim salju. Maka di sana terjadi penurunan suhu hingga suhu mencapai -3. Nah, -3 inilah yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi, dari sana kita bisa memanfaatkan bilangan bulat untuk mengetahui suhu-suhu yang ada di suatu tempat. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan mana sih yang lebih besar antara bilangan bulat yang satu dengan bilangan bulat yang lainnya. Contohnya, pada bilangan -3, apakah -3 lebih besar dari -2? Nah, jadi semakin besar angka yang ada pada bilangan negatif, maka banyaknya atau jumlahnya itu semakin kecil. Jadi, -3 akan lebih kecil dari -2. Nah, begitu juga jika 0 dibandingkan dengan -1. Maka 0 akan lebih besar dari -1. Baik adik-adik, nah jika pada bilangan positif, jika 4 dibandingkan dengan 1, maka 4 jelas lebih besar daripada 1. Maka jika di bilangan negatif, -4 akan lebih kecil dari -1. Sudah paham adik-adik? Nah, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Nah, jika kita ingin menulis lambang dari bilangan positif atau lambang dari bilangan negatif, pasti adik-adik sudah tahu kan? Bahwa jika kita ingin menulis lambang bilangan positif, kita cukup menulis bilangannya saja. Contohnya, positif 2. Kita tidak perlu menambahkan tanda positif di depan bilangan 2 itu. Kita cukup menulis bilangan 2-nya saja. Akan tetapi, jika kita ingin menulis bilangan negatif, kita perlu dan wajib untuk menuliskan tanda negatif di depan bilangan tersebut. Nah, contohnya saat kita ingin menulis -2, maka di depannya ditulis -2. Nah, tanda strip inilah yang menunjukkan bahwa bilangan tersebut bernilai negatif. Sudah paham adik-adik? Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan bilangan bulat ini dalam sebuah soal yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ibu membeli 5 buah jeruk. Nah, lalu jeruk yang ibu miliki diminta oleh Bayu sebanyak 2. Selanjutnya, kakak Bayu, yaitu Dika, meminta 2 buah jeruk lagi. Nah, selanjutnya, ternyata adik Bayu, yaitu Putri, meminta jeruk lagi 2, agar semua mendapatkan jeruk yang sama. Ternyata, dari sana jeruk itu kurang. Nah, kita dapat menghitung berapa sih kurangnya jeruk itu. Pertama, ibu membeli 5 buah jeruk. Ternyata, Bayu meminta 2 buah jeruk. Dan kakak Bayu meminta 2 buah jeruk lagi. Dan adik Bayu juga menginginkan 2 buah jeruk. Jeruk yang dimiliki oleh ibu hanya tersisa 1, sehingga ibu perlu membeli 1 buah jeruk lagi. Artinya bahwa 5 dikurang dengan 6, yaitu hasilnya adalah -1. Selanjutnya, kita akan coba mengaplikasikan bilangan bulat ke dalam operasi penjumlahan. Contohnya, misalkan di kota London, suhu di kota London saat ini yaitu sebesar -8 derajat Celcius. Nah, pada suatu ketika terjadi peningkatan suhu sebanyak 5 derajat Celcius. Artinya, -8 derajat Celcius ditambah dengan 5 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah -3 derajat Celcius. Nah, jadi adik-adik, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0,
dan bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan 0. Lalu, bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, pada garis bilangan 0 selalu berada di tengah-tengah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, jadi bilangan bulat ini dapat kita fungsikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat ingin mengetahui suhu di suatu tempat. Misalkan, pada suatu tempat itu suhunya sangat dingin, maka akan menunjukkan negatif. Negatif inilah merupakan contoh dari bilangan bulat. Contoh lain yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat kita ingin menjumlahkan berapa banyak benda yang kita miliki dan berapa banyak benda yang teman kita miliki. Nah, jadi bilangan bulat dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan nyata, maupun dalam proses pembelajaran. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini mengenai bilangan bulat. Semoga apa yang telah kakak paparkan dapat adik-adik terima dengan baik dan dapat adik mengerti dengan baik. Nah, kita akan bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya mengenai konsep bilangan yang lainnya, mungkin bilangan prima, bilangan rasional, atau bilangan-bilangan lainnya. Sampai jumpa adik-adik, dadah!